Penggunaan induksi matematika dalam keterbagian. Keterbagian dalam hal ini artinya habis dibagi, yang berarti sisa pembagiannya sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, 35 itu habis dibagi 7. Karena 35 dibagi 7 itu hasilnya 5 dan sisanya adalah 0. Akan tetapi, 35 ini tidak habis dibagi oleh 3. Karena 35 dibagi 3 itu menghasilkan sisa 2. Nah, kemudian misalkan Pn itu adalah proposisi yang dinyatakan berlaku untuk setiap bilangan asli n, maka langkah-langkah membuktikan bahwa Pn ini berlaku untuk setiap bilangan asli menggunakan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah mengasumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Kemudian yang ketiga, membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke, supaya lebih mudah memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, 7 pangkat n dikurangi 2 pangkat n selalu habis dibagi oleh 5. Oke, langkah yang pertama, kita akan menunjukkan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Perhatikan untuk n sama dengan 1, 7 pangkat n dikurangi 2 pangkat n ini, n-nya kita ganti dengan 1, menjadi 7 pangkat 1 dikurangi dengan 2 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu 7, dikurangi 2 pangkat 1 itu 2, 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5, di mana 5 ini habis dibagi oleh 5, sehingga pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Jadi untuk n sama dengan k, 7 pangkat k dikurangi 2 pangkat k ini habis dibagi 5. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita akan membuktikan pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Jadi akan dibuktikan bahwa 7 pangkat k plus 1 dikurangi 2 pangkat k plus 1 habis dibagi 5. Oke, perhatikan di sini. 7 pangkat k plus 1 dikurangi 2 pangkat k plus 1. 7 pangkat k plus 1 ini bisa kita tuliskan sesuai sifat eksponen, ini sama dengan 7 pangkat 1 dikalikan dengan 7 pangkat k. 7 pangkat 1 ini cukup kita tuliskan 7 aja ya. Kemudian dikurangi 2 pangkat k plus 1, sama ini juga bisa kita tuliskan 2 dikalikan 2 pangkat k. Nah, 7 kali 7 pangkat k dikurangi 2 kali 2 pangkat k ini bisa kita ubah menjadi 7 kali 7 pangkat k dikurangi 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k kali 7, kemudian kita kurangi lagi dengan 2 kali 2 pangkat k. Perhatikan di sini negatif 2 pangkat k kali 7 ditambah 2 pangkat k kali 7 ini hasilnya adalah 0. Kenapa kita tambah dengan negatif 2 pangkat k kali 7 dan 2 pangkat k kali 7? Supaya bentuknya itu bisa kita ubah atau bisa kita modifikasi supaya ada bentuk 7 pangkat k dikurangi 2 pangkat k pada langkah yang kedua ini. Perhatikan, 7 kali 7 pangkat k dikurangi 2 pangkat k kali 7 ini sama-sama punya faktor 7. Jadi 7-nya ini bisa kita keluarkan. Kemudian 7 kali 7 pangkat k, 7-nya sudah kita keluarkan berarti tinggal 7 pangkat k. Kemudian negatif 2 pangkat k kali 7, 7-nya juga sudah kita keluarkan berarti tinggal negatif 2 pangkat k. Nah, selanjutnya di sini 2 pangkat k kali 7 dikurangi 2 kali 2 pangkat k sama-sama punya faktor 2 pangkat k. Jadi 2 pangkat k-nya bisa kita keluarkan. 2 pangkat k kali 7, 2 pangkat k-nya sudah kita keluarkan berarti tinggal 7. Negatif 2 kali 2 pangkat k, 2 pangkat k-nya juga sudah kita keluarkan berarti tinggal negatif 2. Oke, kita selesaikan. Ini sama dengan 7 kali 7 pangkat k dikurangi 2 pangkat k ditambah
2 pangkat K dikalikan dengan 7 kurangi 2, hasilnya adalah 5. Oke, seperti ini. Kita selesaikan. Di sini lihat ada 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K. Berdasarkan asumsi pada langkah yang kedua tadi, 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K ini dia habis dibagi 5. Kemudian lihat 2 pangkat K dikalikan dengan 5 ini punya faktor 5, sehingga ini juga habis dibagi oleh 5. Nah, dari sini terbukti bahwa 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1 ini habis dibagi oleh 5. Sehingga dari ketiga langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N selalu habis dibagi oleh 5. Nah, seperti itu ya. Contoh soal yang kedua, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N pangkat 3 dikurangi 4N ditambah 6 habis dibagi oleh 3. Langsung saja kita ke pembuktiannya. Langkah yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N dengan 1. Perhatikan untuk N sama dengan 1, N pangkat 3 dikurangi 4N ditambah 6 ini, N-nya kita ganti dengan 1. Menjadi 1 pangkat 3 dikurangi dengan 4 kali 1 ditambah 6. 1 pangkat 3 itu 1, negatif 4 kali 1, negatif 4, kemudian kita tambah dengan 6. 1 dikurangi 4 ditambah 6 hasilnya adalah 3. Nah, jelas ya bahwa 3 ini habis dibagi oleh 3, sehingga untuk N sama dengan 1, pernyataan tersebut benar. Kemudian, langkah yang kedua, kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Jadi, untuk N sama dengan K pangkat 3 dikurangi 4K ditambah 6, habis dibagi 3, ini merupakan pernyataan yang kita asumsikan benar. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Oke, perhatikan untuk N sama dengan K plus 1, kita substitusikan menjadi K plus 1 pangkat 3 dikurangi 4 dikalikan dengan K plus 1 ditambah 6. Kita akan selesaikan. K plus 1 pangkat 3, ini hasilnya adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Kemudian negatif 4 kali K hasilnya adalah negatif 4K. Negatif 4 kali 1 hasilnya adalah negatif 4, kemudian kita tambah dengan 6. Nah, perhatikan di langkah yang kedua tadi kita sudah mengasumsikan bahwa K pangkat 3 dikurangi 4K ditambah 6 habis dibagi 3. Oke, perhatikan pada baris yang pertama ini kita ada K pangkat 3, ada negatif 4K, ada 6. Jadi kita satukan saja menjadi K pangkat 3 dikurangi dengan 4K ditambah 6. Kemudian sisanya adalah ditambah 3K kuadrat, kemudian ditambah 3K, kemudian ditambah 1 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 3. Nah, perhatikan di sini sama dengan K pangkat 3 dikurangi 4K ditambah 6, kemudian 3K kuadrat ditambah 3K dikurangi 3 ini sama-sama mempunyai faktor 3. Jadi 3-nya ini bisa kita keluarkan. 3K kuadrat, 3-nya sudah kita keluarkan, tinggal K kuadrat, ditambah 3K, 3-nya juga sudah kita keluarkan, tinggal K, kemudian negatif 3, 3-nya sudah kita keluarkan, berarti tinggal negatif 1. Nah, perhatikan pada langkah yang kedua tadi, K pangkat 3 dikurangi 4K ditambah 6 ini, kita asumsikan habis dibagi oleh 3. Kemudian lihat 3 kali K kuadrat ditambah K dikurangi 1 ini mempunyai faktor 3. Jadi 3 kali K kuadrat ditambah K dikurangi 1 ini jelas dia habis dibagi oleh 3. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa K ditambah 1 dipangkatkan dengan 3 dikurangi 4 kali K tambah 1 ditambah 6 ini habis dibagi oleh 3. Nah, jadi dari ketiga langkah tersebut
dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan asli n pangkat 3 dikurangi 4n ditambah 6 ini habis dibagi oleh 3. Contoh soal yang ketiga. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, 5 pangkat n plus 1 dikurangi 4n dikurangi 5 habis dibagi oleh 16. Langsung saja ke pembuktiannya. Langkah yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Perhatikan, untuk n sama dengan 1, 5 pangkat n plus 1 dikurangi 4n dikurangi 5 ini menjadi 5 pangkat 1 ditambah 1 dikurangi dengan 4 kali 1 dikurangi 5. 5 pangkat 1 ditambah 1 ini berarti 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25, dikurangi 4 kali 1 berarti dikurangi 4, kemudian kita kurangi lagi dengan 5. 25 dikurangi 4 dikurangi 5 hasilnya adalah 16. Jelas bahwa 16 ini habis dibagi oleh 16, sehingga untuk n sama dengan 1, pernyataan tersebut benar. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Jadi untuk n sama dengan k, 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4k dikurangi 5 habis dibagi oleh 16 ini merupakan pernyataan yang kita asumsikan benar. Kemudian, langkah yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Oke, perhatikan untuk n sama dengan k plus 1, 5 pangkat n plus 1 dikurangi 4n dikurangi 5 ini menjadi 5, pangkat n-nya kita ganti dengan k plus 1 menjadi k plus 1, kemudian kita tambah lagi dengan 1, dikurangi 4n berarti 4 dikalikan dengan k plus 1, kemudian kita kurangi lagi dengan 5. Perhatikan 5 pangkat k plus 1 ditambah 1 ini bisa kita tuliskan 5 pangkat 1 dikalikan dengan 5 pangkat k plus 1 sesuai dengan sifat eksponen. Untuk 5 pangkat 1 ini cukup kita tuliskan 5 saja. Kemudian negatif 4 kali k hasilnya adalah negatif 4k. Negatif 4 kali 1 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita kurangi lagi dengan 5. Perhatikan ini menjadi 5 kali 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4k, dikurangi 4, dikurangi 5, berarti dikurangi dengan 9. Nah, dari sini kita akan ubah bentuknya supaya bentuk tersebut itu memuat 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4k dikurangi 5 pada langkah yang kedua ini. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 5 kali 5 pangkat k plus 1. Kemudian negatif 4k ini bisa kita ubah menjadi negatif 20k ditambah 16k. Perhatikan negatif 20k ditambah 16k itu hasilnya adalah negatif 4k. Kemudian negatif 9 ini juga bisa kita ubah menjadi negatif 25 ditambah 16. Perhatikan negatif 25 ditambah 16 hasilnya adalah negatif 9. Oke, kita kelompokkan di sini 5 kali 5 pangkat k plus 1, kemudian dikurangi 20k dikurangi dengan 25. Sisanya adalah ditambah 16k ditambah 16. Perhatikan, kenapa kita kelompokkan 5 kali 5 pangkat k plus 1, negatif 20k, dan negatif 25 ini? Karena ketiganya sama-sama mempunyai faktor 5. Kalau 5-nya ini kita keluarkan, kemudian ini tinggal 5 pangkat k plus 1. Kemudian untuk negatif 20k, 5-nya sudah kita keluarkan, faktornya tinggal negatif 4k. Kemudian negatif 25, 5-nya juga sudah kita keluarkan, faktornya tinggal negatif 5. Kemudian ditambah 16k ditambah 16 ini sama-sama mempunyai faktor 16. Jadi 16-nya ini bisa kita keluarkan. 16k, 16-nya sudah kita keluarkan, tinggal k, kemudian 16 sudah kita keluarkan 16-nya, berarti tinggal ditambah 1. Oke, dari sini, lihat di sini ada bentuk 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4k dikurangi 5. Pada langkah yang kedua tadi, kita sudah mengasumsikan bahwa 5 pangkat k plus 1 dikurangi 4k dikurangi 5 ini habis dibagi oleh 16.
Kemudian 16 kali K plus 1 ini, karena mempunyai faktor 16, maka jelas dia habis dibagi oleh 16. Nah, jadi terbukti bahwa 5 pangkat K plus 1 ditambah 1 dikurangi 4 kali K plus 1 dikurangi 5 ini habis dibagi oleh 16. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap bilangan asli N, 5 pangkat N plus 1 dikurangi 4N dikurangi 5 habis dibagi oleh 16. Nah, seperti itu ya.